Ada kepala babi yang dikirimkan kepada salah satu jurnalis Tempo, Francisca. Kalau tidak salah ya. Cica. Ya, Cica. Itu fakta politik, nggak bisa dibantah. Dan itu spesifik. Karena biasanya ancaman, intimidasi, dan teror semacam itu adalah untuk nakut-nakutin. Supaya Tempo misalnya, jangan lagi kritis. Kan pemotongan kepala babi kayaknya di Jakarta ini nggak banyak deh Bang. Tinggal ditanya aja siapa yang beli gitu. Gara-gara beda pendapat, gara-gara beda sikap, kemudian menggunakan cara-cara yang tidak elok secara demokrasi. Siapa yang bisa menjamin persoalan ini hanya terjadi pada kawan Tempo? Besok-besok bisa ke siapapun Bang. Tapi sepanjang pengetahuan saya sejak lama, Tempo sejak berdiri sampai hari ini memang sangat kritis pemberitaannya. Bukan hanya terhadap kekuasaan, bukan hanya terhadap elit, bukan hanya terhadap pemerintah, terhadap praktik-praktik yang dinilai tidak sesuai dengan kaidah demokrasi. Tempo selalu ada di situ. Demokrasi itu kenapa dari dulu itu diributkan menjadi barang sesuatu yang dianggap mewah? Karena memang noise Bang, berisik dan gaduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Budi Usma'ruf Piliang. Dan hari ini saya dengan narasumber saya sedang mencoba untuk rileks dengan berbusana, ya kan. Nah, bersama saya sudah ada aktivis HMI yang juga seorang pengamat. Aktivis HMI dulu ya waktu kuliahnya barangkali. Nah, sekarang beliau adalah seorang pengamat yang paling kondang barangkali, dengan Adi Prayitno. Gimana Bang? Puasa nggak? Insya Allah. Alhamdulillah. Masa ini puasa? 3 jam lagi puasa. Ya, kita sudah serasa di Texas ya. Pakai topi kita. Walaupun topinya kayak tukang minyak juga ada nih kayaknya. Saya baru pertama kali pakai beginian nih. Iya. Tapi saya monoton, kalau nggak kopiah ya soda-soda. Harusnya hari bulan puasanya kita pakai kopiah. Ya kan, tapi itu terlalu biasa. Nah, kita kan maunya nggak biasa. Oke, Mas Adi. Hari-hari ini Mas Adi, khususnya akhir pekan kemarin itu kita dikagetkan, bukan publik dikagetkan dengan peristiwa pengiriman kepala babi ya. Nah, anggap tuh pengiriman ke kantor majalah Tempo. Kemudian juga besoknya ada lagi pengiriman tikus tapi tanpa kepala. Kan lucu nih. Dan peristiwa ini memang kemudian bikin heboh. Publik pun seketika ya kan terbelah nih persepsinya. Ada yang mendukung bahwa ini adalah semacam ancaman kepada kebebasan pers, ancaman kepada demokrasi. Tapi di sisi lain ada juga publik yang melihat ya bahwa jangan-jangan itu dramanya Tempo. Jangan-jangan itu memang sengaja untuk mengangkat nama Tempo menjadi pusat perhatian dan seterusnya. Nah, menurut Mas Adi, peristiwa ini apakah benar ada kaitannya dengan demokrasi? Apakah benar ini adalah sebuah drama dan seterusnya? Gimana Mas Adi Pray melihat hal ini? Ya, pertama memang tidak bisa dibantah. Ada fakta yang kemudian terkonfirmasi. Ada kepala babi yang dikirimkan kepada salah satu jurnalis Tempo, Francisca. Kalau tidak salah ya. Cica. Ya, Cica. Itu fakta politik, nggak bisa dibantah. Dan itu spesifik. Fakta politik yang kedua adalah tikus yang kepalanya dipenggal. Itu fakta politik. Itu yang kemudian kenapa belakangan ini menjadi ramai, karena memang pasti akan dikaitkan dengan sikap Tempo yang selama ini memang, di mana pemberitaan-pemberitaannya yang sifatnya investigatif itu kan sangat kritikal. Jadi pemberitaannya yang sangat kritis itulah yang kemudian dikonfirmasi sebagai alasan kenapa pihak yang kemudian mengirim teror itu dengan kepala babi dan tikus yang kepalanya dipenggal. Itu adalah fakta politik. Itu tidak bisa dibantah. Apakah ini ada kaitannya dengan demokrasi? Ya. Apa ini ada kaitannya dengan soal kebebasan pers? Ya, nggak bisa dibantah, Bang. Karena biasanya ancaman, intimidasi, dan teror semacam itu adalah untuk nakut-nakutin. Supaya Tempo misalnya, jangan lagi kritis. Supaya Tempo itu mungkin ya, pemberitaan-pemberitaannya itu tidak membuat pihak-pihak tertentu kupingnya merah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau mau jujur memang jurnalisme Tempo itu kan karena dia sifatnya banyak investigatif, karena dia itu sifatnya memberikan sesuatu yang sangat kritis, pasti ada saja pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak happy, tidak nyaman, dan terganggu. Cuman problemnya adalah ini era yang serba demokratis, dunia sudah terbuka.
Alih-alih sepertinya kawan-kawan Tempo itu takut, tapi sepertinya mereka akan semakin ya membuat ancaman kayak gitu biasa aja. Karena ancaman semacam ini kan bukan cuman kali ini saja kan terjadi pada Tempo. Kan sebelumnya ada wartawan Tempo yang kacanya dipecah orang, tidak dikenal. Dan kebetulan yang dipecah itu adalah yang juga salah satunya ya, si Hussein kalau tidak salah kan. Oh, Hussein. Ada salah satu Anggota host. bocor halus juga ya? Iya, salah satu host bocor halus yang ya dalam banyak hal memang ngomongnya belak-belakan. Cica juga adalah salah satu host bocor halus kan. Jadi orang melihat ini nggak ada yang kebetulan. Kenapa tidak wartawan Tempo yang lain? Bukankah wartawan Tempo itu sabrek gitu loh Bang? Kenapa orang-orang yang selama ini selalu berada di panggung depan menyampaikan pandangan-pandangannya, informasi-informasi investigatifnya itulah yang kemudian mendapatkan kiriman-kiriman yang sifatnya intimidatif. Kan begitu jalan ceritanya. Nah yang kedua ya syukur, ini kan mendapatkan respon dari banyak orang, dari unsur pemerintah kan juga merespon. Yang kedua ini sudah dilaporkan kepada pihak berwajib, ya tinggal diusut dan diinvestigasi siapa sebenarnya pihak yang melakukan tindakan-tindakan begini. Kalau saya dari dulu menghindari menuduh, oh ini adalah misalnya kekuasaan. Saya tidak sesederhana itu. Karena di dunia yang serba terbuka ini, orang tidak happy itu bisa datang dari mana aja. Kalau saya mengkritik Bang Budius, bisa saja Bang Budius tidak marah, tapi orang-orang yang kemudian ada di sekitarnya Bang Budius, bisa teman main, bisa sahabat, teman main futsal, nggak happy gitu loh. Ikutan nyerang saya, bisa pakai buzzer ataupun pakai cara-cara yang lain. Oleh karena itu, satu-satunya cara supaya teror semacam ini tidak berulang, ya memang pihak kepolisian harus bekerja, tunjukkan siapa sebenarnya pelakunya. Kan publik tahu Bang, pihak kepolisian dan aparat kita ini kan memiliki kemampuan di atas rata-rata loh. Persoalan terorisme gampang kok diusut. Waktu kasus Sarina sehari 2 hari, rentetan peristiwanya, kronologisnya, pelakunya, terafiliasi, terungkap. Jadi menurut Mas Hadi ini juga bisa diungkap oleh sangat mudah Bang. Persoalan narkoba, persoalan apalagi judi online, persoalan korupsi sekalipun, kejaksaan, kemudian apalagi, kemudian KPK itu kan canggih-canggih, kepolisian canggih dan seterusnya. Bagi saya sangat mudah sebenarnya untuk mengungkap bagaimana persoalan teror itu bisa dilakukan. Nah, selanjutnya kan pemotongan kepala babi kayaknya di Jakarta ini nggak banyak deh Bang. Tinggal ditanya aja siapa yang beli kan gitu. Kayak tempat pemotongan ayam kan juga tidak terlampau banyak. Kan tinggal didatangi siapa sih yang kira-kira datang membeli. Siapa yang memesan itu? Iya, kira-kira begitu. Nggak mungkin orang motong sendiri biar nggak ketahuan ya toh? Intinya apa Bang? Ini bagi saya bukan hanya soal jurnalis Tempo ya. Saya khawatir ini merembet kemana-mana. Entah itu jurnalis ataupun kelompok-kelompok aktivis, atau terhadap pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan pihak yang lain. Jadi pola-pola yang semacam ini tuh dianggap dimaklumi, dianggap wajar, dan mungkin dianggap hanya sebatas iseng-iseng gitu loh Bang. Gara-gara beda pendapat, gara-gara beda sikap, kemudian menggunakan cara-cara yang tidak elok secara demokrasi. Siapa yang bisa menjamin persoalan ini hanya terjadi pada kawan Tempo? Besok-besok bisa ke siapapun Bang. Bisa juga ke unpacking barangkali ya kan? Who knows? Asik. Apa Bang? Who knows? Itu di sinetron kayak gitu biasanya kan. Saya bisa menjamin kalau apa yang disampaikan oleh Bang Budius diskusi kayak gini dan unpacking, Ron Konsensus, kalau orang nggak happy bisa kirim itu barang. Iya, dikirim juga kita Kan intimidasi itu banyak. Pakai ayam ya kan? Intimidasi kayak gini kan banyak. Ada yang ayam, ada yang tikus, ada telur busuk. Bahkan ada yang juga pakai celana dalam. Banyak yang kayak gitu, kayak gitu. Kalau telepon-telepon ataupun WA-WA yang yang sifatnya mengancam ya. Itu banyak cara sebenarnya. Artinya apa? Sudahlah cara-cara begini dihindari. Orang mengkritik siapapun, media mengkritik siapapun, tidak akan membuat hancur negara ini. Udah itu aja judulnya Bang. Orang kritis, media kritis. Tujuannya satu, supaya Indonesia ini kan ihdinas siratal mustaqim. Jadi Indonesia itu supaya baldatun thayyibatun warabun wafur. Ini aroma-aroma majlis taklim nih ngomong kita Bang. Jadi semua orang yang memberikan kritik itu kan sifatnya ingin memberikan pencerahan. Supaya negara ini mantap lah. Dan nggak mungkin hancur dan nggak mungkin runtuh negara hanya gara-gara sikap kritis. Yang bikin negara hancur adalah mereka yang melakukan korupsi. Dibiarin. Kalaupun toh ketangkep ya paling hukumannya berapa tahun gitu. Oke, Mas Hadi, kalau sebagian publik juga menilai ya, kita kan harus lihat dari berbagai sisi ya. Di komentar-komentar itu. Ya, dari netizen yang muncul di sosial media, baik di Instagram, X, Facebook, ya kan, TikTok gitu ya.
agak berimbang. Ada yang seperti yang tadi Mas Adi katakan, ini adalah bagian dari intimidasi kebebasan pers. Tapi di sisi lain ada juga yang justru menghujat bahwa ini wajar Tempo menerima karena selama ini banyak bikin berita hoax. Ini adalah drama, playing victim supaya ingin mengangkat derajat Tempo sebagai seolah-olah media yang paling hebat di Indonesia. Atau juga ini cari perhatian karena kan dia sudah diputus pendananya, salah satunya dari USAID, ya kan, dari Amerika. Misalnya seperti itu. Jadi Tempo sedang membangun sebuah drama, ya kan, untuk menaikkan namanya. Menurut Mas Adi gimana penilaian seperti itu? Ya, di ruang yang serba terbuka, siapapun itu boleh memberikan penilaian. Ya. Pro dan kontra itu pasti ada. Kan di medsos khususnya itu kan banyak juga yang kritik ke Tempo kan. Terutama terhadap pemberitaan-pemberitaan Tempo yang tentu saja memang bikin kuping orang itu merah, Bang. Tapi bagi saya selampau menyederhanakan persoalan, kalau ini soal drama ya. Orang diancam itu bukan drama, Bang. Babi, kepala yang dikirim. Itu intimidatif kok. Kalau itu memang drama, ya sudah. Kirim aja alamat. Biar besok-besok dikirimi hal yang sama. Kan kira-kira begitu, Bang. Ini ancaman. Ini soal keselamatan orang. Ini soal nyawa orang. Kalau disebut misalnya Tempo itu memproduksi informasi-informasi hoax ya, ataupun fitnah. Jurnalisme itu bisa diukur loh, Bang. Kalau apa yang disampaikan oleh Tempo dan media yang lain, termasuk Unpacking, itu banyak fitnahnya, banyak bohongnya, bisa dilaporin kok kemana-mana, bisa ke Dewan Pers, bisa ke polisi, deliknya banyak. Tapi per hari ini nggak ada tuh yang berani melaporkan Tempo. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Tempo dan media yang lain, pastinya ini terkonfirmasi. Jadi produk berita itu adalah produk yang melalui begitu banyak pintu. Dari wartawan, dari editor, dari redaktor, dari pimpinan, baru muncul berita. Itu tidak lahir dalam ruang hampa, sekalipun beritanya itu adalah sifatnya kritis, ataupun beritanya itu memuji. Abang kan mantan jurnalis, pasti tahu. Abang yang sering tulis 100%, bisa saja yang muncul tinggal 50%. Karena diedit, karena dipermak, ada reparasi, ada diamplifikasi, supaya bahasanya itu tidak menyakiti orang, supaya bahasanya itu dianggap tidak terlampau miring-miring bela orang. Kan begitu jalan ceritanya, Bang. Karena itu yang disebut dengan objektivitas dan cover both side. Per hari ini, saya belum pernah ada tuh dari unsur manapun yang mempersoalkan pemberitaan Tempo. Online-nya tidak ada yang persoalkan, cetaknya tidak ada persoalkan, bahkan produk podcastnya yang bocor halus itu tidak ada yang persoalkan. Dan itu belak-belakan semua loh, Bang. Bagi kita yang sebenarnya tidak terlampau langsung terlibat dalam politik praktis, apa yang disampaikan oleh Tempo itu kan merinding dan ngeri-ngeri sedap. Dia mengungkap sesuatu yang memang selama ini menjadi pembicaraan di kalangan politisi, infonya A1, dan kemudian menjadi produk jurnalistik. Kalau Mas Ade mengartikan secara semiotik kepala babi itu intimidasi untuk hal apa ya? Arti maknanya apa itu kalau itu dianggap sebagai sebuah intimidasi? Kepala babi itu yang tanpa kuping. Di kita, Bang, di kita selama ini babi itu kan barang haram. Dan dia najis. Jadi kalau ada seseorang yang dikirimi hal yang semacam itu, orang yang dikirimi, dimention, dianggap haram dan najis di negara kita. Nah, yang kita nggak paham itu adalah kenapa hanya Francisca? Bukankah di Tempo yang suka kritis misalnya, seperti kawan-kawan Bocor itu banyak lah. Bukan kritis sih sepertinya, menyampaikan hal-hal yang sifatnya vulgar kan. Vulgar banget. Dan itu yang kemudian mendapatkan sambutan dari banyak orang, bahwa dalam politik itu tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Kenapa hanya Francisca? Bukankah yang lain juga banyak loh, Bang, yang juga kritis dan speak up. Sebelumnya kan Hussein juga. Kenapa cuma hanya Hussein yang misalnya? Karena Hussein bukan pengkonsumsi babi. Kalau Ceca pengkonsumsi babi katanya. Ya kan begitu, Mas Adi. Nah, saya nggak tahu. Tapi secara simbolik, apapun judulnya, ini adalah teror, memang ancaman. Termasuk misalnya tikus yang kepalanya tanpa kepala. Tanpa kepala, tikus tanpa kepala. Siapa coba yang mengkonsumsi tikus? Apa kita mau bicara kayak gitu? Mas Adi menilai pemaknaan dari simbol-simbol hewan ini itu wujud intimidasinya, ketakutan seperti apa yang dibangun dengan kepala babi tanpa kuping, tikus tanpa kepala gitu loh. Maknanya apa itu? Kalau kita bicara ini adalah bagian dari ancaman kebebasan pers gitu. Iya, ini kan personal sama medianya. Artinya apa? Ya mungkin pesannya sederhana. Jangan pernah bikin sesuatu yang aneh-aneh
atau hal-hal yang sifatnya sensitif dan itu bisa menimbulkan kegaduhan dan kontroversi. Kan itu, Bang. Itulah di awal saya kenapa kalau membaca berita Tempo ya, entah itu online, cetak ataupun juga podcast bocor halus. Ya kalau orang nggak siap berdemokrasi, kupingnya rada-rada tipis, memang nggak nyaman, Bang. Karena saya kira kritikannya cukup tajam. Dan ingat loh, Tempo itu kritis bukan hanya di era sekarang. Jokowi kritis. Kemudian di zamannya SBY kritis. Di zamannya Mega kritis. Zaman Orba. Di zaman Gus Dur kritis. Di Orba di beredel. Jadi fungsi dari jurnalisme memang ada begitunya. Bahwa tidak selalu tepuk tangan, muji-muji. Ya karena kan juga banyak media yang terkonfirmasi misalnya dianggap dalam tanda kutip ya plat merah kan kerjaannya muji, sekalipun ada huru-hara, sekalipun ada kegaduhan, sekalipun ada protes-protes tapi masih disanjung puji. Saya nggak peduli, ini bukan urusan Tempo, ini bukan urusan unpacking, bukan urusan apa nih ruang konses, nggak ada urusan saya. Saya pengkonsumsi media yang memang cover both side. Orang kayak saya kan nggak sableng-sableng amat, Bang. Mana berita yang miring-miring, mana yang nggak condong. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan Tempo dan media secara umum bagi saya itu masih on the right, cover both side. Per hari ini apa yang ditulis oleh Tempo dan media-media yang lain per hari itu make sense dari setiap pembicaraan dari pintu ke pintu dan pembicaraan di semua forum, nggak ada persoalan kok. Misalnya ketika Tempo mengkritisi kebijakan tentang banyak hal. Misalnya soal revisi undang-undang tertentu yang dikebut dalam waktu cepat itu dikritisi. Keterlibatan aparatus-aparatus kekuasaan juga dikritisi. Saya kira media yang lain juga mengkritik itu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa apa yang terjadi pada Tempo, banyak juga yang kemudian seakan-akan tepuk tangan gitu loh. Kena batunya lah apa. Sih ada yang kayak gitu. Kita tidak bisa menutup mata apa yang dilakukan oleh Tempo pro dan kontra. Dulu juga Kompas kan juga pro dan kontra. Kompas itu nggak soft gimana, Bang. Kompas aja kalau mengkritik sesuatu nggak kelihatan dia mengkritik, Bang. Tapi ada aja yang membenci. Coba bisa cek. Saya kan penyuka Kompas sejak lahir lah kira-kira begitu. Kalau kita membaca produk dari Kompas, kalau mau jujur, kalau Kompas mengkritik apapun, mengkritik pemerintah, mengkritik kekuasaan, mengkritik elit, mengkritik parpol, nggak berasa kritikannya. Beritanya yang sangat soft saja dalam banyak hal itu kan juga banyak dibully. Wajar lah kalau Kompas kan memang dari dulu agak condong ke pihak tertentu. Apalagi yang seperti Tempo yang saya kira memang agresif dalam banyak hal. Kira-kira begitu loh. Ya, karena kalau kan diksinya kan yang dibangun ini adalah wujud atau ekspresi melakukan intimidasi kepada kebebasan pers. Nah, saya hanya sederhana aja dan juga publik ini sederhana. Kalau memang itu wujud atau ekspresi dari ini sudah bentuk menghalang-halangi kebebasan pers, kalau misalnya yang dikirim itu misalnya kapak ada darahnya misalnya kan, wah kalau lo macam-macam gua tembak lo atau gua penggal kan begitu ya. Kalau maknanya yang dikirim itu kampak atau misalnya pistol misalnya kan gitu loh, atau misalnya samurai misalnya. Kalau hanya kepala babi ya kan tanpa kuping pula ya kan, dan kemudian tikus disusul oleh tikus tanpa kepala, itu kan Cica sendiri aja ketawa-ketawa kok waktu merespon itu di Bocor Halus. Saya sempat nonton tuh Mas Adi. Bahkan komentarnya begini, aduh sayang ya tanpa kuping ya kan. Kalau misalnya boleh direbus ya kita langsung makan ini, kita langsung gulai karena kan dia memang pengkonsumsi babi, Cica dan siapa satu lagi tuh si Pram ya kalau nggak salah namanya ya. Pengkonsumsi itu memang ya kan. Jadi sebenarnya yang diserang adalah Cica, bukan Temponya. Tapi kebetulan Cica adalah yang paling dianggap vokal dari kelompok Bocor Halus ini gitu loh. Nah, itu yang kemudian mungkin menimbulkan persepsi di mata publik yang menganggap loh di mananya kebebasan persnya diancam. Kalian tetap bisa bebas bercuak-cuak di Bocor Halus, kalian tetap bebas melakukan covering berita dan seterusnya. Tidak ada kebebasan pers yang terancam. Gimana Mas Adi melihat? Iya, pernyataan Abang ini mirip-mirip jubir istana yang kayak gitu ngomong. Saya belum sampai ke situ. Nanti setelah ini baru sampai ke situ. Bagaimana cara menjelaskan tikus yang nggak ada kepalanya? Iya. Hah? Bagaimana cara menjelaskan tikus nggak ada kepalanya? Dan itu tidak ditujukan ke siapapun. Dan dilemparin ke wilayahnya Tempo. Orang sederhana, Bang. Saya jadi pengalaman aktivis. Kalau kita mau demo isu-isu sensitif, ada aja yang datang ke base camp kita. Kadang sempak, celana dalam, telur busuk, tikus busuk, ada. Bahkan aktivis-aktivis mahasiswa kalau protes hal-hal yang sifatnya sensitif, korupsi misalnya,
penjarahan aset-aset negara yang dibawa apa? Yang busuk-busuk, Bang. Itu simbolisasi. Simbolisasi bahwa yang dikirimin barang busuk itu adalah barang busuk dan barang haram dan tidak layak. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak happy dengan cicak dalam konteks kepala babi. Tapi kalau bicara tentang ketika tikus itu nggak ada by name by number loh, dan itu berlaku untuk jamak dan untuk berlaku di kawasan yang ada di Tempo. Kan itu jalan ceritanya. Ya kan orang sederhana, Bang. Memang secara kasat mata itu nggak ada kaitannya dengan kebebasan pers. Tapi ingat, ini kan sebagai upaya untuk menekan supaya jangan galak-galak, jangan aneh-aneh dalam membuat pemberitaan yang agak berbeda dengan yang lain. Kan gitu, Bang. Ya kalau di media itu kan banyak angle, ada yang sifatnya perspektifnya kritis, ada yang sedang-sedang, ada yang lunak, ada yang lurus-lurus, bahkan ada yang ngebelelo pro dengan kekuasaan. Ada yang nyebok-nyebok juga. Jadi media ini itu betul nih, ini gelas ada tulisan ruang konsensus. Abang nulis dari sini ruang konsensus, tapi ada yang nulis dari ruang sini, Bang. Ada yang dari atas, dari kanan, dan kiri. Berbagai angle. Ya, semua orang tahu media itu punya preferensi masing-masing dalam memberikan pemberitaannya, dalam perspektifnya. Tapi sepanjang pengetahuan saya sejak lama, Tempo sejak berdiri sampai hari ini memang sangat kritis pemberitaannya. Bukan hanya terhadap kekuasaan, bukan hanya terhadap elit, bukan hanya terhadap pemerintah, terhadap praktik-praktik yang dinilai tidak sesuai dengan kaidah demokrasi. Tempo selalu ada di situ. Media-media yang lain juga berada di situ posisinya. Oleh karena itu bagi saya, jangan dilihat bahwa dengan babi yang dikirimkan kepalanya, kemudian ada tikus yang kepalanya nggak ada, ini otomatis misalnya Tempo dilarang. Itu kan anak kecil pendapatnya, Bang. Anak SD itu. Tempo nih kritis, besok-besok kita tolak ya, tak boleh kau liput di sini. Itu anak kecil lah, Bang, dah. Anak kecil. Rasa ketidaksukaan kepada orang lain kan tidak harus ditunjukkan dong. Cukuplah orang Madura yang kayak gitu. Nah, baru kita masuk ke komentar Hasan Nasbi, ya, seniornya Mas Adi di HNI. Ya memang kalau kita lihat ke belakang memang ada semacam polemik ya antara Hasan Nasbi dengan Tempo, ya. Waktu Pilpres juga, dan kemudian Hasan kemudian dalam posisi sebagai kepala komunikasi presiden. Memang selama ini kan stereotype dari Tempo itu kan selalu attacking dari kepada pemerintah, ya kan. Nah, mungkin ketika ada peristiwa itu dan kemudian Hasan ditanya oleh wartawan gimana komentarnya, ya sambil jalan sama bercanda, ya udah dimasak aja kan gitu ya, dimasak aja. Artinya tidak ada sesuatu yang menurut Hasan Nasbi barangkali itu layak untuk diberikan semacam komentar yang sifatnya juga wah ini nggak benar, ini harus diusut, atau sebaliknya, ya kan. Cuma itu aja. Nah, kemudian komentar Hasan Nasbi yang seperti itu kemudian menjadi viral dan dianggap sebagai ekspresi pejabat negara yang tidak memiliki empati terhadap ancaman kepada pers Indonesia gitu. Gimana, Mas Adi? Ya saya kira pertama begini, pejabat publik itu memang harus menjaga perkataan dan tingkah pola politiknya. Harus dihilangkan preferensi personal yang didasarkan atas like or dislike. Pejabat publik di panggung depannya harus tampak bersahaja, harus kelihatan karismatik, harus kelihatan demokratis, sekalipun tidak suka dengan apapun. Nah itu yang kemudian ramai. Kalau pertanyaan abang ini kan seakan-akan ada preferensi personal. Nah, pejabat publik ketika ada rakyat Indonesia, sebut saja jurnalis Tempo, Francisca, Mbak Cica, mendapatkan ancaman. Ya, sekalipun bahwa pemberitaan Tempo dalam banyak hal tidak disukai, misalnya oleh kawan-kawan PCO, tapi minimal tidak menganggap itu sebagai sebuah lelucon, tidak menganggap itu sebagai sebuah joke, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang sifatnya sepele. Orang dikirimin barang-barang kayak gitu merinding abang dah. Kalau tidak pernah jadi pengalaman jadi aktivis, tidak pernah diintimidasi, tidak pernah diteror, tidak pernah di ini di itu, ngeri abang. Bisa ciut itu, nggak bisa ngapa-ngapain, hidupnya bisa galau seumur hidup. Jadi pejabat publik itulah yang kemudian menurut saya pernyataan dan perbuatannya itu harus terukur. Saya happy itu dan senang ketika elit-elit negara, DPR ataupun menteri ketika merespon terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Sebut saja misalnya Pak Sumi Dasko, ketika ditanya banyak protes loh Pak, banyak demo loh Pak, aliansi masyarakat sipil, kelompok kritis mahasiswa. Pak Dasko ngomongnya itu bagian dari demokrasi.
yang kemudian tidak bisa ditutup-tutupi. Itu adalah dialektika kehidupan. Padahal kita tahu, sekalipun banyak protes, sekalipun banyak orang yang tidak suka dengan revisi Undang-Undang TNI, undang-undang itu tetap disahkan, Pak. Tapi respon Dasko sebagai pimpinan DPR, ajak dong. Ajak. Siapa, Bang, yang suka? Lagi bikin undang-undang di demo, siapa yang suka? Tapi pernyataan-pernyataan bahwa protes, resistensi, kira-kira begitu, itu bukan sesuatu yang memang harus dianggaplah gitu ya, dikritik balik dengan cara-cara yang tidak elok. Tentu dalam konteks harus dilihat ini adalah pejabat publik. Iya. Sekalipun nggak suka mahasiswa demo, aliansi masyarakat sipil demo, nggak suka. Tapi tunjukkan sikap kenegarawanan, itu adalah beda pendapat yang berbeda. Bahkan seorang menteri Menkum, Menteri Hukum, Bang siapa namanya? Yusril. Bukan, Supratman. Bang Supratman. Kan juga sempat nemuin itu yang demo. Yang apa namanya sampai bikin kemah dan tenda di depan DPR. Temuin, diajak ngobrol, bercanda. Bahkan yang demo itu marah-marah kan, protes-protes kan. Tapi Menkum ngomong itu bagian dari demokrasi. Nah, maksud saya adalah sekalipun ada sesuatu yang tidak nyaman, tidak happy, kalau pejabat publik menghadapi dinamika semacam itu, minimal panggung depannya itu menunjukkan sikap yang sangat bersahaja dan bijaksana. Kan itu aja judulnya, Bang. Kalau Nah, ada komentarnya begini, Mas Adita, kepada Kepala PCO Hasan Nasbi, inilah kalau seorang Bazaz jadi pejabat negara. Relevan nggak sih komentar itu menurut Mas Adi? ya kan kalau mau jujur banyak sekali yang menjadi pejabat negara ini dari banyak unsur. Ada relawan, ada tim sukses. Jadi banyak juga yang mengatakan bahwa banyak sekali kawan-kawan kita yang jadi pejabat publik itu lupa posisi. Posisinya sekarang pejabat, bukan lagi tim sukses, ngomong bebas, bukan lagi posisinya sebagai misalnya pengamat, bukan lagi sebagai orang yang bebas nilai dan tidak punya ikatan apapun. Kalau dia sudah dapat SK negara, melekat pada dirinya adalah Pejabat bagian dari negara. Kalau seperti PCO apapun yang diomongkan, isi tweetnya, omongannya, gesturnya, gaya bicaranya, itu dianggap sebagai gaya bicara negara. Dia melekat kok pada negara. Kecuali dia tidak punya SK negara, tidak bekerja untuk negara, ngomong apa aja boleh, Bang. Kalau kepala BCO ini tidak menjadi jubir istana, orang nggak peduli. Nggak peduli dalam arti, oh dia bukan pejabat publik. Dia mungkin bagian dari pihak yang memang berseberangan dengan Tempo, nggak ada soal. Tapi ketika pejabat negara melekat pada dirinya sesuatu institusi negara, jadilah ramai. Kan di situ konteksnya. Ya saya kira juga kawan-kawan yang misalnya ketika ada residu Pilpres 2024, termasuk yang juga menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah hari ini, pasti banyak sebelnya tuh dengan pemberitaan-pemberitaan kritis dari Tempo. Tapi sekali lagi, sekeras apapun kritik itu, se ekstrim apapun itu, bagi seorang pejabat publik, dia harus merespon itu dengan cara-cara bersahaja. Hati boleh bergejolak, Bang, tapi tampak depannya itu harus kelihatan senyum dan smile. Kalau diartikan begini, Mas Adi, kenapa Hasan Nasbi mengeluarkan respon seperti itu? Masak aja kan? Karena memang pertama dilihat dari IG-nya, komentar IG-nya si Cica sendiri, memang nggak ada kesan bahwa dia merasa takut atau terancam dengan kiriman itu. Yang kedua, memang Cica sendiri kan memang pengkonsumsi itu. Ya udah, ngapain dibuang, sayang kan, gitu loh, dimasak aja kan, gitu loh. Kalau saya, apa yang saya juga melihat ya video-videonya di IG-nya Mbak Cica itu ya, memang kenapa nggak daging babinya kan kira-kira begitu. Bisa saja itu adalah sebagai salah satu bentuk respon kepada orang yang kirim babi, Bang. Bahwa dikirimi apapun, kalau itu pesannya adalah teror, nggak takut tuh Caca. Kenapa cuman kepalanya? Kenapa nggak dagingnya saja? Saya nggak ngebelain Cica ya. Dulu kita kalau jadi aktivis, cara membalikkan kalau ada yang nyerang-nyerang kayak gitu, kita ledek itu bareng, Bang. Segini doang, nyepelein. Kalau ada misalnya ada ayam mati lah. Antitesis dari itu adalah dengan apaan sih? Nyepelein Gitu ya. Kita dulu diajarin waktu jadi aktivis. Jadi kalau ada kiriman-kiriman, misalnya ada telur busuk, tanya tuh kandang telurnya di mana? Kenapa nggak kandangnya aja sekalian? Iya. Tapi itu bukan itu happy ataupun nyaman. Itu untuk menutupi kecemasan dirinya secara psikologi politik, Bang. Nutupin kecemasannya caranya apa? Membalikan bahwa apa yang dikirimkan itu nggak ada penting-pentingnya, nggak ada nakut-nakutin gitu loh, Bang. Saya justru melihat sebaliknya apa yang disampaikan oleh Cica itu sebagai bentuk penekasan dia itu adalah cemas dengan cara menganggap kiriman itu nggak penting. Kenapa cuma kepalanya? Kandang-kandangnya aja sekalian kirim ini babi. Kan gitu loh, Bang.
Saya memahami justru sebaliknya. Nah, itulah yang kemudian kenapa disayangkan untuk PCO. Kenapa harus ini dijadikan sebagai bahan ledekan gitu loh, Bang? Kalau di kalangan aktivis ngeledek-ngeledek kayak gini biasa, Bang. Kalau abang ngeritik, oh udah lacak, rebus aja, nggak ada soal. Tapi kalau ini unsur kekuasaan yang bicara, aduh itu tidak elok, Abang dah. Padahal Hasan Nasbi juga adalah aktivis HMI ya, sebagai mantan aktivis tentu harusnya istilahnya komentar dia harusnya juga terukur gitu ya. Ya aktivis di mana-mana kan banyak mazhab dan banyak pandangan yang punya beda-beda, Bang. Di partai aja mazhabnya banyak, apalagi organisasi. HMI aja banyak kok, ada DIPO, ada MPO. Ada HMI versinya Anies Baswedan, ada Anies Baswedan, ada versinya Anas Urbaningrum, ada versinya Kanda Bahlil, macam-macam lah, Bang. Jadi kalau soal keorganisasian kayak gitu, saya kira memang sikapnya beda-beda. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa siapapun di negara kita yang menjadi pejabat publik, jadi Ervin Goffman ketika bicara tentang backstage dan frontstage itu, jadi panggung depannya itu harus kelihatan bersahaja, Bang. Sekalipun kita tidak pernah suka dengan barang itu. Untuk menunjukkan sikap kenegarawanan. Sekalipun hati, pikiran, dan bergemuruh, tapi pandangan-pandangannya itu harus menunjukkan sikap kenegarawanan. Dan ini yang kemudian terkonfirmasi ketika seorang presiden minta begitu banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat karena komunikasi ke rakyatnya buruk, jadi tidak sampai pesannya. Itulah yang saya kira menjadi momentum supaya hal-hal yang kayak gini ini jangan terulang. Kalau saya soal PCO yang bilang ini dimasak saja, kritiknya itu pejabat publik. Kanda itu pejabat publik, antum itu adalah pejabat publik. Jadi statement-statementnya memang harus diukur dan terasa. Karena sebelumnya yang diramaikan dari kepala PCO itu ketika tulisannya di X, di tweet, yang menuding tukang demo, tukang protes yang terkait dengan penolakan revisi Undang-Undang TNI dianggap memprovokasi dan menyebarkan berita bohong. Enggak segitunya pejabat publik itu, Bang. Ya betul lah ada yang memprovokasi. Betul memang di media-media itu misalnya ada info-info yang mungkin miss, ya tidak terkonfirmasi dengan apa yang dibahas oleh Komisi 1. Tapi minimal perkataannya itu bukan provokatif. Kalau yang ngomong itu aktivis kayak kita, bebas nilai, suka-suka, Bang. Itu banyak hoax, banyak fitnah. Komentar kepala PCO Hasan Nasbi itu seolah-olah dirinya masih aktif. Nah itu mestinya kalau ada yang demo kan tinggal dibilang bahwa yang tersebar di medsos, di kemudian di mana lagi di IG ataupun di TikTok dalam banyak hal bisa disebutkan 100% tidak sesuai dengan apa yang dibahas di Komisi 1. Itu aja judulnya, Bang. Kan tidak perlu nyebut itu tukang bohong, tukang fitnah. Nah itu yang kemudian membuat kenapa ini semacam akumulasi dari model dan gaya komunikasi politik seorang jubir ataupun yang melekat pada kekuasaan ini harus diperhatikan secara serius. Karena bukan hanya kali ini saja yang kayak gini. Nggak lama setelah ini ternyata siapa kepala BGN bilang wajar dong kalau timnas itu nggak pernah menang gizinya. Nggak maksud saya, jangan sampai kekuasaan yang indah, kekuasaan yang hebat. Kalau kita melihat bagaimana pemerintah hari ini kan, itu kebijakannya sangat kelihatan sekali. Ingin kelihatan pro rakyat, Bang. Makan gratis, sekolah rakyat, potong biaya haji, perumahan. Siapa yang nggak senang? Tapi kalau kanan kirinya cara mengkomunikasikan ini nggak baik, justru barang yang bagus jadi tidak bagus. Makanya ada satu istilah, kadang lagu yang bagus, kalau yang nyanyi itu nggak bagus, jadi sumbang kedengarannya. Jadi falas ya kan? Iya. Ada satu istilah kalau tidak salah ya, mohon saya dikoreksi. Jangan pernah paksa babi itu menyanyi. Karena sampai kiamat sekalipun babi itu gak bisa nyanyi. Saya tadi mau menduga jangan sesali susu yang tumpah. Kira itu yang memuncul. Ternyata ada istilah baru nih ya. Kenapa itu? Nah, oke, Mas Adi. Saya pernah dengar dari seorang itu, jangan pernah memaksa babi itu untuk bernyanyi karena sampai kiamat sekalipun babi suaranya itu. memang suara ngomong apa kalau dengar suara babi aja kayak kan nggak jelas gitu ya. Artinya apa? Sesuatu yang bagus. Kalau cara komunikasinya keluar nggak bagus. Dan memang itu disesali sih. Itu menjadi barang yang juga kita sayangkan juga ada pernyataan kepala BGN itu Prof Dadan ya kan. Nggak mau menang karena kurang gizi pemain-pemain timnas kita kan nggak pantas gitu loh. Kan sebelumnya juga kan? Soal menu makannya kan, yang serem-serem ulat, kan, ya. belalang. Dan itu sepertinya nggak ada koreksi ya dari presiden ya.
untuk menegur supaya berbahasa lebih baik kepada publik, kepada masyarakat. Termasuk juga ini desakan kemudian muncul nih kepada kepala VCO Hasan supaya diganti lah, dipecat lah dan seterusnya. Tapi sampai hari ini Letkol Teddy belum bergeming. Biasanya kan yang menegur-negur itu kan Letkol Teddy ya kan. Kan teguran nggak harus lapor ke rakyat, Bang. Tapi biasanya kayak dulu siapa Ustadz Gus Miftah ya kan. Kemudian artis Raffi Ahmad langsung ada WA yang muncul sudah ditegur oleh Mayor Teddy waktu itu masih mayor. Berarti belum ada laporan ke abang ini teguran ini. Belum muncul juga Mas Adi. Nah, kira-kira kalau hanya sekedar itu pantas nggak sih kemudian publik ini kan reaktif juga ya. Masa sih hanya karena itu langsung pecat saja, ganti saja. Ya, kalau saya sih tidak sejauh itu ya. Bahwa siapapun di negara kita pasti bikin kesalahan, Bang. Tapi kalau kesalahannya diulang-ulang juga sangat dievaluasi. Anggap semua pejabat publik per hari ini di sekitar kekuasaan, sudahlah itu batas akhir melakukan slip tang, kesalahan, dan sesuatu yang kemudian menimbulkan. Jangan lagi ada peristiwa-peristiwa selanjutnya. Saya di situ kok, nggak ada itu pemimpin yang perfect, tidak ada jubir yang perfect, tidak ada unsur-unsur pejabat publik itu yang perfect, adalah salah-salahnya. Yang paling penting adalah ini momentum puasa, Bang. Jangan lagi yang kayak gini-gini terulang. Udah itu saja. Dan pejabat publik sekali lagi melekat pada negara, melekat pada istana dan melekat pada pemerintahan. Apalagi seorang jubir. Jadi seakan-akan apapun yang disampaikan, entah itu di X, di IG, di mana lagi, di TikTok, kemudian di media-media mainstream, media online termasuk podcast, itu adalah sesuatu yang melekat pada dirinya. Embel-embel negara. Jadi omongan jubir adalah omongan negara. Omongan jubir adalah omongan pemerintah. Kan itu orang melihatnya, Bang. Oh, kalau kayak begini judulnya, ini pemerintah nih yang mengafirmasi. Tapi kemarin saya mendengarkan salah satu politisi Gerindra, Hendar Sam kalau tidak salah, dalam sebuah diskusi. Dia ketika ditanya apakah ini mewakili unsur ataupun pemerintah, itu dipastikan tidak. Itu tidak. Ya kalau begitu judulnya, ya saya kira memang harus ada teguran, harus ada klarifikasi bahwa apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang memang berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan istana dan kekuasaan. Jadi gitu, Bang. Hendar Sam dalam sebuah dialognya menyatakan itu dijamin 100% itu tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur pemerintahan dan itu bukan model komunikasi pemerintah saat ini. Katanya begitu. Ya, karena kalau kita lihat konteksnya pada saat Hasan bicara itu memang itu ada di istana dan itu memang don't stop ya kan. Betul. Dan justru wartawan meminta pendapat Hasan Nasbi dalam kapasitasnya sebagai kepala kantor komunikasi kan gitu loh. Karena kenapa itu ditanyakan ke Hasan? Karena selama ini memang yang sering frontal ya mengeluhkan atau memberikan semacam balancing atas pemerintahan Tempo yang cenderung mengkritisi, anggap begitu ya, kita bahasanya pakai mengkritisi ya, bukan menyerang ya, mengkritisi pemerintah, itu yang selalu muncul atau tampil di depan itu kan adalah Hasan Nasbi gitu loh. Nah mungkin karena itu kalau kemudian dikatakan oleh Hendar Sam bahwa itu tidak mewakili pemerintah, justru menurut saya itu aneh juga komentar Hendar Sam. Nggak mungkin kayak orang kapasitasnya dia ditanya sebagai PCO dan itu udah di istana gitu, kecuali di acara berbuka puasa ya kan, atau ada halal bihalal HMI misalnya, itu bisa jadi saya sebagai aktivis bisa jadi, tapi dalam kapasitas itu menurut saya Hendra Sam agak keliru itu mengatakan itu bukan bagian dari istana gitu, itu sudah melekat gitu. Persoalannya adalah berani nggak pihak istana ya kan untuk meluruskan hal-hal seperti ini, nggak hanya kepada Hasan Nasbi tapi juga contoh Kepala Badan Gizi Nasional ya kan, itu kan sama aja ketika publik nasional ini ratusan juta yang sedang tergila-gila kepada timnas supaya lolos ke Piala Dunia, kita kalah menyakitkan dari Australia 5-1, kemudian muncul statement nggak bakal menang, orang kurang gizi kok, kan menyebelin gitu loh. Kalau dia bukan kepala BGN mungkin it's nothing kan gitu loh Mas Adi. Ya saya kira memang konteksnya adalah ketika ada kekisruhan yang terkait dengan lingkaran-lingkaran kekuasaan dan istana, memang penting sebenarnya untuk memberikan klarifikasi terbuka. Ini kan kekisruhan semacam ini bukan hanya sekali dua kali terjadi, tapi berulang-ulang. Ada seorang Gus yang dinilai merendahkan pedagang ada klarifikasi. Ketika ada tetot-tetot di jalan, pejabat publik tapi pejabatnya nggak ada klarifikasi, ya toh? Yeah. Itu menurut saya fair.
Jadi hal-hal yang sifatnya kontroversial yang terkait dengan PCO, kemudian BGN, saya kira juga pemerintah dalam hal ini yang betul-betul official berada di lingkaran istana memberikan pernyataan secara resmi dan secara terbuka. Entah itu minta maaf, entah itu klarifikasi, entah itu bukan pernyataan resmi, entah itu seliptang, apapun judulnya. Ini untuk menunjukkan bahwa persoalan teror yang terkait dengan kepala babi dan tikus yang gak ada kepalanya, itu bukan lelucon, itu aja Bang. Bukan sesuatu yang dianggap sepele, dan bukan sesuatu yang dianggap remeh-temeh. Kan diskusinya panjang ini Bang. Kalau soal kepala babi saja, itu bisa menyasar jurnalis Tempo, yang dinilai kritis atau apapun lah judulnya, ini bisa kemana-mana teror-teror kayak gini. Terutama kepada pihak-pihak yang dinilai selalu kritis, selalu protes, selalu resisten, bisa ke podcast. Bisa dari satu diskusi ke diskusi, bisa person to person. Iya, Kan khawatirnya begitu. Kayak bisa juga ke Mas Adi, kan Mas Adi kan dikenal juga kritis ini ya. Bukan, enggak, kita kan dilihat banyak orang juga agak condong-condong Bang. Gak suka bermain di pinggir jurang juga ya. Enggak, Oke. kita ini lunak-lunak Bang. Kita ini warga negara biasa. Iya, Atau kan abang juga kalau nanya kan kritis-kritis juga nih, mengarah-mengarahkan terus Saya kan. malah nunggu-nunggu nih. Jangan-jangan kita dikirim bukan kepala babi tapi benar-benar kambing guling gitu. Ataupun THR Lebaran dong Bang. Kan bisa bentar lagi nih jadi. Lebaran, Lebaran sebentar lagi. Iya. Tapi secara prinsip menurut saya cara-cara yang seperti ini udah nggak zaman Bang. Gak nyaman. Demokrasi kita sudah berkembang, medsos sudah berkembang, media online sudah berkembang, media ya saya kira sudah menurut saya memiliki independensi di atas segala-galanya. Jadi cara-cara yang semacam ini justru kontraproduktif dengan keinginan kita membangun satu iklim demokrasi yang sehat dan kondusif. Sebaiknya Saya kira negara bersikap apa terhadap kejadian yang menimpa Tempo ini atau Cica ini, Mas Adi? ya minimal adalah klarifikasi dan sudah betul ini sebenarnya sudah disikapi oleh kepolisian untuk dilakukan penelusuran dan investigasi supaya sangat kelihatan dan clear sih sebenarnya siapa nih pelakuannya. Betul kalau tidak salah Bang Hendar Sam juga yang ngomong ya bahwa ini ada upaya-upaya untuk membenturkan pemerintah dengan Tempo. Betul juga. Jangan-jangan memang ada pihak yang tidak happy dengan kekuasaan dengan cara menjadikan apa yang kiriman kepala babi ini sebagai proksi sebenarnya untuk menunjukkan sikap ketidaksukaannya kepada pemerintah. Bisa saja. Makanya apa yang kemudian dilakukan oleh kepolisian karena ini sudah kadung menjadi barang konsumsi umum dilaporkan ya harus dituntaskan. Dengan cara itu akan semakin kelihatan sebenarnya siapa pelakunya. Orang isengkah, oknum-oknum tertentukah, unsur-unsur tertentukah, drama-drama tertentukah, atau siapakah? Kan itu aja judulnya Bang. Dan harus diusut sampai tuntas dong Bang. Bukan hanya karena lagi ramai kemudian ini seakan-akan sedang diusut. Harus sampai tuntas, sampai ada gelar perkara, harus ada kronologisnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya termasuk yang meyakini bahwa aparat kita memiliki segala-galanya untuk mengungkap yang kayak gini-gini. Apalagi CCTV ada di mana-mana ini Bang. Ini kan di belakang sini aja kan Tempo kan. Saya kira sepanjang jalan gede gitu CCTV-nya sangat terpantau. Iya. Sangat kelihatan kendaraannya apa, plat motornya apa, jenis motornya apa. Gampang abang dah. Malah sekarang dengan CCTV banyak orang yang kaget-kaget loh, karena penggunaan CCTV itu, Mas Adi. Tiba-tiba pas perpanjangan STNK banyak denda. Karena nggak pakai sealbag, kena hasil foto ya kan. Iya. Banyak orang yang nggak tahu itu. Betul. Ya kan. Tiba-tiba pas perpanjangan STNK ada biaya tambahan karena tilang ini tanggal sekian dikasih tuh tanggalnya. Betul. Ya kan. Artinya apa? Saya Udah pernah semaju itu sekarang kita Karena dalam saya pengawasan. karena saya pernah kena etilang etle juga Pak. Kena ini. Padahal saya merasa sepanjang hidup saya berkendaraan saya nggak pernah melanggar. Saya kalau naik motor sekalipun kalau begitu. Tetap pakai helm gitu ya. Ngegaruk kepala aja Bang kalau udah masuk daerah-daerah yang steril. Nggak pernah saya garuk itu Bang. Sampai butek-butek saya nggak garuk karena takut kena etle. Apalagi berkendaraan misalnya bawa roda 4. Nggak pernah. Tapi itu jadi wah ketika bayar pajak ini katanya. Ya kita nggak bisa mengelak. Betul. Artinya apa? Kecanggihan CCTV di sekitar Jakarta itu udahlah nggak ada tandingannya Pak. Ini seperti mata-mata malaikat yang tersebar di banyak tempat mengontrol apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya itu kalau penyidik Mabes Polri ya kan atau melakukan penelusuran dari mana asal usul kiriman babi ini, seluruh CCTV yang ada di sekitar kantor Tempo dan juga di dalam area kantor Tempo ya kan gitu ya, bisa dipakai tuh untuk menelusuri dari mana asal usul datanya kiriman siapa yang datang, pakai mobil apa, jam berapa, kan begitu ya Mas Adi? Betul, betul. Nah, kenapa saya selalu mengulang ini bukan hanya soal Tempo.
kita khawatirkan ini akan terjadi ke pihak-pihak yang lain. Ya. Kalau pihak lain itu mungkin merasa tidak disukai oleh pihak-pihak yang lainnya, Bang. Caranya adalah dengan cara begini. Kalau ada pihak tertentu yang tidak nyaman, tidak happy misalnya dengan produk jurnalis kawan-kawan Tempo, bisa dilaporkan kok, Bang, kemana-mana. Ada Dewan Pers, ada kepolisian, ada delik aduan, dan seterusnya. Itu bagi saya adalah cara yang lebih elegan untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Tempo, seperti yang Abang bilang tadi, ini tidak sesuai dengan kaedah lah, banyak hoax-nya lah, banyak fitnahnya. Itu jauh lebih rasional dan jauh lebih terukur. Jadi ngegelutnya itu adalah dengan cara-cara yang memang tampak di permukaan dan sesuai dengan prosedur, ketimbang kirim-kirim kayak gini. Ini kan cara-cara jahiliyah sebenarnya, Bang. Cara-cara lama. Ya orang tahu ini tujuannya adalah untuk nakut-nakuti, udah itu aja. Tapi sekali lagi ingat loh, ini jangan dianggap persoalan sepele, karena yang semacam ini bisa terjadi kepada siapapun. Bisa kepada perusahaan, bisa kepada lembaga, bisa kepada institusi, bisa terjadi pada podcast ataupun LSM bisa saja terjadi, Bang. Dulu biasanya waktu zaman kita jadi aktivis kuliah, kalau ada lagi begitu banyak kampus yang turun demo, misalnya soal ada kenaikan BBM, kira-kira begitu. Ada satu kampus tidak datang, tiba-tiba kampus itu aktivisnya ngaku, wah tempat kami dikirimin tuh celana dalam. Itu kan pesan, Bang. Ente ini cemen banget sih, ada peristiwa yang terjadi, tapi kau tidak datang dan kemudian melakukan protes yang sama. Artinya apa? Kiriman-kiriman kayak gitu, ini sudah mafhum, dipahami orang sebagai sebuah pesan politik. Ya itu, nakut-nakuti. Ya, saya punya cerita tentang kisah nyata ya, Mas Adi. Beda kebebasan pers di era Orde Baru yang begitu mencekam dengan sekarang ini kan benar-benar itu ibarat langit dan bumi gitu ya. Jadi sekitar tahun 90 waktu itu saya menerbitkan jurnal mahasiswa yang namanya Cendekia Muda. Kita mengangkat topik waktu itu difungsi ABRI versus civil society yang tumbuh gitu ya. Dan kita sebarkan ke Hotel Horizon yang pada saat itu sedang ada seminar Angkatan Darat. Ya kan? Jadi itu memang kita create, kita dana sendiri ya kan dari mahasiswa, kita kirim lah setelah terbit ya kan, tulisan-tulisan dari aktivis mahasiswa pada waktu itu memang kebetulan itu di lingkaran UI aja ya. Apa akibatnya? Setelah itu saya kira waktu itu kasus polnya saya masih ingat itu Legend Harsodene Hartas ya kan. Saya besoknya langsung di screening di Cilangkap dan nggak pulang 2 hari. Kan gitu ya. Dan itu mengerikan. Walaupun nggak diapa-apain. Walaupun saya izin dekan. Artinya apa? Kalau kita bandingkan era kebebasan pers di era Orde Baru, seperti yang saya rasakan memang mencekam gitu dibandingkan era sekarang. Bayangkan, jangankan Tempo Mas Adi. Banyak YouTuber, banyak kanal yang juga memberikan, memproduksi informasi-informasi yang sifatnya disinformasi, fitnah, dan kebencian bebas-bebas aja tuh. Jangankan yang seperti saya yang terukur gitu loh, apalagi itu karya-karya tulis dari para mahasiswa yang sifatnya mengkritisi ABRI pada saat itu. Langsung saya selaku Pemret di screening gitu loh. Sukup masih pulang kan gitu. Nah, apa Mas Adi melihat apakah kebebasan pers saat ini di era reformasi ini terukur atau semakin kebablasan atau semakin liberal? Kalau saya membaca media-media mainstream lah, media-media lama, saya kira apa yang semuanya diberitakan itu valid kok, Bang, dan objektif. Kalau itu bohong, disinformasi, misinformasi, nggak ada pelanggannya, Bang. Nggak ada yang mau konsumsi itu barang. Yang kedua, ada Dewan Pers sekarang, Bang. Ada Dewan Etik yang sebetulnya pasti dilahirkan sebagai instrumen untuk melakukan tindakan-tindakan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalisme. Itu yang saya heran. Kalau banyak orang yang tidak suka dengan pemberitaan apapun, bisa di TV, media online, cetak, dalam contoh kasus Tempo, kenapa sih dibiarin? Laporin aja ke Dewan Pers, susah amat. Atau pakai jalur hukum, bukan pakai jalur pers, bahwa ini disinformasi, bohong-bohong, dan seterusnya, dan seterusnya. Di medsos itu kan, kalau saya selalu melihat memang kayak gitu perdebatannya, apapun pro dan kontra. Dan saya komentarnya singkat, sekarang demokrasi kita terbuka, hukum kita bebas. Kalau you merasa ini bohong, fitnah, laporkan, beres. Biar ada efek jera. Nah, sementara abang yang bilang
banyak sekali konten-konten kreator. Itu kan bukan media mainstream, tapi medsos itu, Bang. Nah, medsos kita itu memang liar. Banyak sekali berita-berita yang sebenarnya diamplifikasi itu tidak sesuai dengan objektivitas. Kalau mau ditertibin ya kayak gitu. Tapi sekali lagi itu bukan media mainstream. Tapi medsos yang memang selama ini agak susah untuk dikontrol, Bang. Jadi kalau nggak nyakitin banget, dibiarin kadang itu, Bang. Yang nyebel-nyebelin dan bahkan menyebarkan berita bohong. Bagi saya, nggak boleh dibiarin berita-berita bohong, Bang. Nggak boleh ya? Misinformasi nggak boleh dibiarin, Bang. Karena berita bohong, kalau dia terus-menerus disampaikan, bisa menjadi barang benar. Iya nggak? Apalagi kalau kita belajar tentang teori yang disebut dengan bandwagon effect. Sesuatu yang dicekokin sekalipun itu bohong, fitnah, misinformasi, nggak ada klarifikasi, nggak ada sanggahan, bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itulah. Jadi penindakan-penindakan yang semacam itu menurut saya terutama di media sosial itu menjadi penting untuk diluruskan. Jangan jadikan kemewahan kita bermedsos, punya akses internet 26 jam, kemudian dijadikan sebagai sara ya untuk menciptakan dan sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Jangan dibiarkan. Tapi kalau setahu saya media-media mainstream, apalagi media-media besar, Bang, kalau menurut saya nggak mungkin mereka bohong, nggak mungkin mereka abal-abal, nggak mungkin mereka itu main-main dengan kualitas pemberitaannya. Udah itu aja. Kayak Abang, ini kan anggaplah broadcast. Hitungannya mungkin dalam hitungan 5-10 tahun. Kan nggak mungkin akan memproduksi sesuatu yang memang tidak bisa kredibel. Iya. Tidak mungkin akan mendiskusikan sesuatu yang tidak bisa diukur. Betul. Betul kan? Orang bisa datang ke Unpacking, bisa datang ke Abang Budius. Kenapa kau diskusinya begini? Apalagi sekelas Tempo, Kompas, Media Indonesia, Metro, apalagi itu, grup MNC, grup Detik, grup Trans TV, macam CNN, dan seterusnya. Itu bagi saya adalah media-media yang saya kira pastinya dia akan mempertaruhkan skala kredibilitasnya, terlepas posisi beritanya. Kan dari dulu masa berita kan banyak. Terlepas dia terafiliasi kemana, kepentingan politiknya seperti Betul. apa, terus itu hal yang berbeda ya. Hal yang berbeda. Kan itu tadi yang kita bilangkan. Angle berita bisa macam-macam, Bang. Melihat pidato misalnya seorang presiden, ada yang muji-muji, ada yang sifatnya kritikal, ada yang sifatnya mengkonfirmasi apa yang disampaikan dengan yang realitasnya itu selalu berbeda. Ada yang kayak gitu. Apakah itu salah? Nggak ada yang salah. Tapi memang demokrasi itu kenapa dari dulu itu diributkan menjadi barang sesuatu yang dianggap mewah? Karena memang noise, Bang, berisik dan gaduh. Betul. Bahkan sesuatu yang mungkin tidak ada apa-apanya bisa menjadi apa-apanya. Karena setiap orang bisa ngomong, bisa menilai, dan dia bisa menjadi sumber berita. Itulah demokrasi. Baik. Terakhir Mas Andi sebagai closing statement, apa saran Mas Ali buat ke kepala PCO kita sana sih supaya Kok nggak ada, Bang? nggak begini, sebagai pejabat publik kan DFK ini kan selalu muncul kan gitu. Respon yang sifatnya seperti aktivis itu ketika menjadi pejabat negara kan juga harus terukur kan gitu loh. Supaya ke depan nggak ada lagi kebablasan seperti ini. Yap, saya terus terang saja nggak punya kapasitas untuk memberikan saran apapun. Saya hanya warga negara biasa, Bang. Hanya petani, ya kadang sekali-kali meneliti. Sebagai pengamat politik dong, sekali-kali dosen. politik dong. Emang pernah didengar, Bang, kalau kita ngomong? Ya, yang penting publik mendengar bahwa seorang Arifal ini sudah memberikan saran dan masukan kan begitu. Karena banyak sekali mahasiswa saya itu agak hopeless sekarang. Ngapain, Pak? Kanan kiri ngasih emang didengar. Undang-undang aja bisa digebut. Ada yang 8 jam ketok palu, ada yang sehari 2 hari disahkan. Ngapain, Pak? Tapi karena ini untuk menjawab pertanyaan, Bang, boleh lah. Boleh. Tapi atas nama warga negara biasa. Ya, silakan, Mas. Ya intinya pejabat publik itu harus hati-hati. Pernyataan, perbuatan, dan perkataannya itu dilihat oleh orang. Hindari menggunakan kata-kata yang sifatnya provokatif, kata-kata yang menimbulkan kekisruhan dan kegaduhan. Kalau ada informasi-informasi yang tidak valid, hoax, dan fitnah, saya kira misalnya kantor seperti PCO bikin rilisnya secara terbuka, bukan nulis di medsos, Bang. Jadi pernyataan terbuka itu yang dilihat pada orang, bukan sesuatu yang melekat pada personal media sosialnya. Bikin, oh ini loh akunnya, misalnya akunnya AU, dia itu memposting revisi terkait dengan undang-undang TNI yang dinilai mengancam ini, padahal bukan itu. Jadi disebutin satu-satu akunnya tuh, Bang. Ini loh orangnya yang ngomong yang nggak valid. Kan enak, Bang. Bukan klarifikasinya yang di medsos. Jadi bikin kompresi pers, undang media,
undang semua jurnalis, sampaikan bahwa terkait dengan revisi Undang-Undang TNI sebutkan ini yang hoax nih, ini yang fitnah nih, nggak boleh nih. Kita masih kasih toleransi, tapi jangan diulang. Iya kan? Resmi. Kalau tidak mau konferensi pers, bikin rilis secara terbuka. Upload di webnya. Ya. Ini loh catatan-catatan dari jubir istana, catatan-catatan dari PCO, catatan-catatan dari Kepala Kantor Komunikasi Presidenan terkait dengan disinformasi dan seterusnya dan seterusnya. Nggak bisa hanya sebatas omongan-omongan. Ada bahan yang bisa diraba oleh media, kelompok aktivis, dan civil society soal apa yang dituduhkan itu hoax, fitnah, dan bohong. Dan jangan anggap klarifikasinya itu juga adalah barang yang tidak bisa didebat sama orang. Bisa saja klarifikasi yang muncul dari istana juga dianggap bohong, Bang. Yaitu versi istana, versi yang lain beda. Itulah yang saya sering sebutkan. Objektivitas dalam demokrasi itu sangat relatif. Baik dan benar itu tergantung dengan selera politik masing-masing. Kalau abang 1 dan 2 kakinya berada di barisan kekuasaan pemerintah hari ini, ya pastinya akan menganggap bahwa orang-orang yang nolak-nolak, protes-protes itu adalah yang sifatnya provokatif kan. Tapi kalau model abang berada di luar kekuasaan, kakinya di luar, pasti menganggap apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kritis itu adalah benar adanya, pro dengan rakyat, sesuai dengan aspirasi masyarakat secara umum. Artinya apa? Sehebat apapun penyampaian dari jubir-jubir kekuasaan, kalaupun toh itu dikritik oleh publik, jangan baper, jangan sakit hati, cukup jawab dengan cara-cara yang cukup bersahaja. Itu bagian dari bumbu-bumbu demokrasi. Itu bagian dari dialektika demokrasi. Pak Dasko ngomong itu, Menteri Hukum ngomong begitu, politisi-politisi ngomong kayak gitu. Enggak, kemudian nganggap lu bohong lu ya. Lu fitnah lo ya. Enggak begitu. Pejabat publik ingin dilihat oleh orang sebagai sosok yang ngomongnya bersahaja, kalem, sekalipun hatinya bergemuruh, Bang. Abang kan juga yang ngomong kayak gitu kan. Hati boleh bergemuruh, pikiran boleh berbeda, tapi wajah itu harus tampak kelihatan tersenyum. Iya nggak? Menangis dalam kondisi tersenyum itu nggak gampang, Bang. Kira-kira begitu, Bang. Benar-benar. Jadi pelajaran dari Evan Goffman memang harus kita pakai ya, Mas Adi ya. Oh, di belakang boleh cakar-cakaran, belakang boleh keruh. Ada panggung belakang. Betul, Ya kan? tapi panggung depannya kelihatan senyum, tidak ada masalah, tidak ada sakit hati, tidak ada preferensi personal. Bahwa apapun yang terjadi, kritik-kritik, kemarahan-kemarahan publik, dianggap sebagai bagian dari bumbu-bumbu demokrasi. Meski setelah ngomong, di situ ngedumel di belakang gitu. Baik, Mas Adi Praitno, sebagai ini bagian dari panggung depan, saya harus menutup diskusi ini. Menonton Ruang Konsensus sebagai panggung depan, mungkin nanti setelah ini panggung belakang, mungkin saya akan berbeda pendapat dengan Mas Adi ya kan. Nah, tapi dari cerita pengiriman kepala babi yang dilakukan oleh pihak yang sampai sekarang masih diselidiki oleh Polri, ya kita berharap tentunya masyarakat tetap kritis. Artinya apakah benar kebebasan pers itu terganggu? Belum, tapi bahwa ini adalah teror, iya. Dan karena itu sebenarnya Mabes Polri kan tinggal memeriksa seluruh CCTV yang ada di sekitar kantor Tempo. Dan juga di jalanan yang ada di sekitar kantor Tempo, sehingga bisa dilihat, di scanning siapa yang datang, siapa yang mengirim, dan apakah ini memang dilakukan oleh orang yang tidak suka atau tidak senang dengan kerja-kerja pers yang dilakukan oleh teman-teman Tempo, atau jangan-jangan ini kerja orang dalam. Publik juga ingin tahu yang sebenarnya seperti apa. Dan kepada pejabat pemerintah yang selalu berinteraksi dengan media, memang seperti yang disarankan oleh Mas Adi Praitno, harus memang terukur jawabannya, bahwa yang diperangi oleh pemerintah khususnya oleh PCO adalah memerangi DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian. Itu memang tidak mudah, karena pers reformasi memang bebas, ya mungkin sebebas-bebasnya, walaupun sebenarnya ada ya undang-undang pokok pers yang mengaturnya. Demikian diskusi kita. Saya sebelum terakhir, Bang. Ya, ada boleh, dua, Bang. Ini mumpung lagi bulan puasa dan Ramadan ya. Tentu dari lubuk hati yang paling dalam kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga yang kiriman-kiriman kayak gitu jangan lagi terulang, Bang. Amin, amin. Ya ini kan untuk membuat Indonesia biar semakin baik aja. Nah, sanksi. yang kedua soal DFK itu ya, hoax dan segala macam. Ya sebaiknya memang kantor komunikasi kepresidenan ataupun jubir-jubir pemerintah bikin rilis secara resmi, Bang.
tiap minggu, per 2 minggu, tiap bulan. Tunjukkan siapa yang disebut dengan hoax dan fitnah. Kalau ada podcast, ini loh podcastnya yang bohong. Ini tweet ataupun ek yang bohong. Ini IG yang bohong, ini TikTok. Nggak apa-apa. Terbuka sabar. ya. Listingnya, mention mereka itu. Biar besok-besok orang tahu ini loh yang dianggap sebagai penyebar fitnah dan bohong. Kalau ada omongan aktivis, kemudian pemuka agama, gerakan civil society, dianggap hoax dan bohong, sebutkan di listnya. Dimension juga ya? Dimension dong. Dimension. Wah, itu kerja besar itu Mas di apa? Ya dong, memang kerjaannya apa selama ini? Bagaimana mendetek seluruh Karena begini, produk Bang. media yang ada di sosial media. Ketika semua orang bicara tentang DFK itu, apa disinformation, hoax dan fitnah segala macam, nggak terukur barangnya. Kamu ngomong mana? Oke, medsos, di X, mana barangnya? Orang seperti saya meneliti, nggak bisa ngomong, nggak bisa diukur. Ini loh di X, akun-akun ini loh, akun hijau, akun merah, akun biru, sebutin. Oke, di IG sebutin akunnya. Sebutin podcastnya, sebutin media mainstreamnya, sebutin aktivisnya. Iya dong, itu kerja-kerja dari komunikasi istana untuk memastikan siapa sebenarnya pelaku-pelaku kebohongan. Kalau tidak mau melakukan itu, minta ke Menteri Komdigi, minta dong. Termasuk Kementerian Komdigi, ayo dong jangan hanya ngomong soal ini ada hoax informasi macam-macam. Rilis siapa yang melakukan itu? Enak dong Bang. Nanti saya akan arahkan mahasiswa saya. Ayo, itu lakukan penelitian. Ada di Komdigi ribuan bahkan jutaan berita-berita informasi, akunnya resmi, sumbernya resmi, siapa yang selama ini dianggap tukang bohong. Kan enak barang, Bang. Problemnya adalah begitu banyak tuduhan-tuduhan kebohongan, informasi-informasi yang dinilai hoax, tapi barangnya nggak ada. Betul nggak Bang? Jadi sampai begini-begini nih Bang. Masukan yang sangat menarik kepada kantor PCO sebenarnya. Iya dong. Sehingga kelihatan benar, publik pun akan menjadi aware ya. Oh, ternyata PCO ini bekerja nih, ya kan? Siapa yang dinilai dianggap ini DFK? Oh, misalnya Budius ternyata DFK pada saat di ruang konsensus. Di pada saat dia ngomong di Kompas ini. Omong-omong. Wah, itu kebencian kan jelas ya kan. Tapi itu kan kerjaan, Bang. Perlu tenaga kayak Mas Adi kayaknya untuk bergabung di posisi. Kita rakyat biasa, Bang. Apalah awak ini kan. Tenaga kayaknya DFK itu perlu dibantu Hasan Naswi kayaknya. Jadi apalah kita ini. Saya membayangkan kerja-kerja untuk memberikan kontra narasi bahwa pemberita-pemberita bohong dan hoax yang seringkali dikampanyekan itu ada buktinya, Bang. Ada buktinya. Ya kan orang selalu ngomong bahwa misalnya kayak Tempo itu hoax, fitnah. Bisa nggak? Berani nggak tunjuk itu barang, berita hoax dan fitnah oleh jubir, oleh Pejo? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Kalau nggak berani nunjuk itu berita fitnah dan hoax, terus ngapain orang ribut-ribut hoax dan fitnah? Per hari ini tidak ada yang pernah menyatakan semua berita informasi di media mainstream yang saya sebutkan, ada Tempo, ada Kompas, Grup Metro, Media Group, MNC, Trans TV, Trans 7, Detik, CNN, apalagi itu, JPPN, macam-macam Bang, Remol. Nggak ada yang menunjukkan itu berita bohong, Bang. Coba. Dari lembaga resmi gitu ya? Iya, itu yang saya sebut. Ini kan pertaruhan kredibilitas media, nggak mungkin main-main. Nah kalau di medsos mungkin banyak, tinggal tunjukkan akun-akunnya, tunjukkan podcast-podcastnya. Wah, ini kerja besar di PCO itu, Mas. Loh, kerja besar itu untuk mengidentifikasi yang abdi negara itu bukan hanya formalitas ngomong ke publik, Bang, tapi ada kerja-kerja terukur. Ada tim yang bekerja gitu ya. Dan kakinya nyentuh ke bawah. Betul. Ada desk yang khusus ngurus podcast. Ada 100 podcast di Indonesia. Mulai Unpengking, kemudian konsensus, ini itu. Saya ada 2 atau 3 orang atau 10 orang. Ini urusanmu, urus podcast. Kamu tracking podcast-podcast ini yang begitu banyak. Kira-kira siapa yang ada hoax-hoaxnya? Ini tunjukkan. Iya. Ada tim yang khusus, misalnya dia mantengin kerja-kerja di X dan Twitter. Tunjukkan mana akun-akunnya tuh. Yang selama ini disuka nyalak-nyalaknya. Tunjukkan itu bohong-bohongnya. Ada TikTok, kemudian IG dan YouTube. Nggak gampang, Bang. Ini kerjaan mahasiswa semester 2 kok. Kerjaan semester 2. Baru terukur kalau begitu ya. Artinya apa? Ini terlepas siapapun yang jadi PCO ataupun jadi presiden. Setelah kekuasaan ini berakhir, ada data yang terdokumentasi. Ini adalah historisitas. Berita-berita bohong, fitnah, dan tidak terukur versi PCO. Mantap apa enggak? Mantap, semantap-mantapnya. Dan bisa jadi judul penelitian.
Misalnya tiba-tiba 5 tahun kekuasaan, ada 4 juta berita bohong, berita fitnah di media sosial, versi. Jadi temuan, Pak. Jadi omongan, Pak. Jadi penelitian yang sifatnya ilmiah. Iya, iya. Keren nggak tuh? Keren. Keren apa enggak? Terima kasih Mas Adi. Tapi sekali lagi, ini omongan rakyat biasa. Iya, omongan rakyat biasa yang harus didengar oleh pejabat negara, khususnya yang terkait hal ini adalah Bung Hasan Nasbi. Nah, Kenapa sih tidak pernah agak sedikit tertarik untuk menjadi bagian-bagian begitu, Bang? Kenapa? Karena menjadi abdi negara nggak gampang. oh iya, Nggak tapi gampang. banyak yang pengen Mas Adi. Tanggung Kenapa Mas jawabnya Adi besar. Ya aneh mungkin gitu ya. karena mungkin nganggep tanggung jawabnya nggak terlampau besar. Oh. Yang dilihat seneng-senengnya aja. Kalau mau jujur dilihat kerjanya, capek abang. Capek ya. Bahkan kalau kita mau mengutip ya Sayyidina Umar, seorang pemimpin, dia istirahat kalau lagi sholat aja, Pak. Luar biasa. Selebihnya di luar sholat, di luar ibadah, dia itu harus bekerja untuk kepentingan rakyat dari satu pintu ke pintu yang lain. Dia down to earth mendeteksi bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Coba bayangkan, Sayyidina Umar seorang khalifah sampai panggul berah itu sendiri hanya untuk memberikan kepada mereka-mereka yang tidak berpunya, Bang. Kan itu yang saya bayangkan, menjadi seorang abdi negara. Nggak ada istirahatnya, Nggak Bang. ada Nggak. istirahatnya. Kalau tiba-tiba ada abdi negara, pejabat negara, ini kok makin sejahtera, makin kinclong sih oke lah. Tapi kinerjanya juga harus berlipat ganda. Makin sombong juga ya kan. Siapa itu? Adalah. Kira-kira begitulah, Bang ya. Baik, terima kasih Mas Adi. Nonton Ruang Konsensus, ternyata closing saya tadi dengan tambahan dari Mas Adi menjadi 1 episode lagi. Kalau kita nggak batasin hari ini, seorang Adi Praetno sangat menggebu-gebu gitu loh. Dan saya pikir itu positif ya kan. Semoga kalau kita sih berharap yang dikirimin itu adalah ketupat lebaran ya Mas Adi ya. Enggak dong. Tempat lebaran lah. Kalau unpacking sih menerima ketupat lebaran lah. THR, ya kan. THR besok, ya kan? Insya Allah. Terima kasih penonton. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.